Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hebat. Salam dan bahagia. Kita akan belajar tentang kinerja yang terintegrasi dengan PMM. Sedikit saya akan memberikan ulasan sebelum nanti kita akan praktek bersama ya Bapak Ibu. Eh, Intinya di dalam pengelolaan kinerja yang berbasis pada MM, antara guru dan kepala sekolah ini, ada peraturannya, yaitu dari Perdirjen atau Peraturan Direktur Jenderal Guru dan GTK nomor 607 tahun 2023. Saya mohon nanti dipelajari, bisa dibuka Perdirjen nomor 7607 tersebut. Nah, intinya di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui dari pengelolaan kinerja. Ada hal-hal yang seharusnya diinfokan sedikit di sini, yaitu dilaksanakannya untuk pengelolaan kinerja tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi melalui peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku. Yang kedua, bisa untuk penguatan peran pimpinan, dan yang ketiga penguatan kolaborasi. Kolaborasi di antara semua pihak, antara pimpinan dengan pegawai, antara pegawai dengan ASN yang lain, ataupun dengan pegawai yang lain dengan bermangku kepentingan yang lain. Di orientasi yang kedua, di sini tentang pengelolaan kinerja, diharapkan ada hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN, ada pengembangan kinerja pegawai ASN, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dan ada dialog kinerja. Jadi diharapkan nanti dalam pengelolaan kinerja kita bisa duduk bersama dengan guru untuk bisa antara kepala sekolah dan guru bisa saling menentukan rencana atau RHK yang nanti akan dibuat di tahun ke depan. Sebelumnya di sini ada beberapa manfaat untuk PMM dan kinerja. Yang pertama itu praktis karena kebetulan sudah dikonekkan ya PMM dengan ini kinerja ini dengan si ASN. Jadi lebih lebih apa ya administrasinya lebih lebih bagus dan tidak perlu print out, tidak perlu repot-repot untuk beban administrasi. Ya, lebih berkurang intinya. Dan yang kedua di sini relevan karena praktik kinerja mengacu pada 8 indikator rapat pendidikan yang direkomendasikan sehingga pengelolaan kinerja itu sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Dan yang ketiga, penilaian akan lebih berdampak ya karena langsung dari kepala sekolah. Ada kualitas pembelajaran yang didasarkan pada observasi kelas. Nah, selanjutnya untuk sinergisitas antara PMM dan ini kinerja itu juga sudah diupayakan sedemikian rupa oleh pemangku kepentingan. Ya, jadi di sini kita sudah lebih enak ya menyusunnya karena sudah terkonek antara si ASN dengan kinerja PKN dengan PMM. Nah, ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu untuk yang tahun kemarin itu kan 2 periode ya untuk kenaikan pangkat ya. Kalau yang sekarang kita sampai 6 periode. Jadi 2 periode itu April dan Oktober. Kalau dalam peraturan BKN nomor 12 kemarin tahun 2002, kalau yang di peraturan BKN nomor 4 kita sudah bisa naik 1 tahun itu 6 kali. Dari Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Nah, oke, untuk poin-poin perubahannya di sini yang paling menonjol dari Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 itu adalah core value-nya ya. Jadi ada perilaku kerja yang dinilai untuk mempengaruhi predikat kinerja ASN. Jadi ini secara secara teorinya Bapak Ibu biar bisa memahami ya, ada poin-poin perubahan tertentu yang diinsertkan dalam Permenpan RB nomor 8 itu. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke panduan teknis ya untuk di IEKIN, nanti kita langsung praktek. Tapi intinya begini ya Pak Ibu, untuk sasaran pengguna e-kinerja ini itu guru ASN semuanya, baik ASN murni maupun P3K ya. Nah, mereka harus mengisi perencanaan melalui PMM yang sudah terintegrasi dengan kinerja PKN. Nah, guru yang non ASN gimana? Dianjurkan karena guru-guru yang non ASN itu kan sudah masuk dalam Dapodik. Jadi dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM juga. Nah, nanti peran kepala sekolah sebagai atasan itu nanti adalah sebagai aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Dan kepala sekolah sebagai
pegawai di sini nanti juga bisa melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Nah, nanti bagi Bapak Ibu kepala sekolah silakan bisa mengisi mulai 15 Januari karena yang diutamakan adalah guru mengisi dulu baru kepala sekolah. Nah, oke. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu ada 3 tahap ya di sini, 3 tahap dalam 6 bulan. Ya, jadi kita mulai dari bulan Januari sampai dengan Juni itu diharapkan ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada penilaian. Nah, di perencanaan itu nanti kita harus memilih salah satu indikator yang mungkin direkomendasikan berdasarkan rapat pendidikan yang telah terintegrasi dengan PMM. Nanti akan kita praktik sama-sama. Yang kedua adalah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini adalah kepala sekolah nanti melakukan observasi, ya, melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Nah, untuk tahap yang terakhir di bulan Juni besok ada penilaian. Di sini pada tahap itu nanti ada rangkuman-rangkuman dari pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem yang ada di e-kinerja PKN. Ini yang mungkin, kita fokuskan ya. Nah, nanti akan kita praktikkan, akan seperti ini nah tampilannya ya Bapak Ibu, nanti kita praktikkan sama-sama. Ya intinya nanti harus sebelum dipraktek cek data diri ya. Cek data diri dulu, kalau sudah fix benar, langsung kita bisa mengisikan sesuai dengan alur tahapannya. Oke, ada 32 poin minimal dan maksimal 128 poin. Nanti akan kita praktekkan ya. Nah, di sini dari per Dirjen di GTK itu ada 5 kategori kinerja. Ini intinya ya. Yang pertama, kontribusi terhadap komunitas. Yang kedua, kontribusi terhadap sumber belajar, non pelatihan, pelatihan, dan pendidikan. Nah, nanti bisa dimasukkan di butir-butir SKP itu di dalam RHK yang ada di PMM. Nah, untuk capaian rapat pendidikan nanti silakan di sana dilihat di rapat pendidikannya ya. Biasanya mengacu kepada 6 poin yaitu kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Oke, untuk dialog kinerja dan distribusi itu ada 8 indikator yang didistribusi SKP itu dari penerapan disiplin positif, ya, keteraturan suasana kelas, umpan balik yang konstruktif, ya, konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Semua nanti ditampilkan di PMM seperti ini. Ada nanti di sana di dalam rapat pendidikan ada nilai kurangnya. Kurangnya apa ya? Coba mari kita praktek sama-sama. Nah, di sini saya ingin praktek dengan akunnya teman saya ya. Coba ini saya masuk dulu akun temannya saya. Kebetulan nih guru yang karena saya kepala sekolah, saya nggak bisa membuat akun sendiri ya untuk mengisi akun saya karena saya penilai. Saya harus bisa mengisikan terlebih dahulu di sini. Nah, tadi di awal saya bilang tadi sudah pertama cek data ya. Karena sudah saya uji cobakan ya. Jadi tampilan selanjutnya sudah cek data itu nanti akan muncul tampilan alur pengelolaan kinerja. Nah, nanti silakan nanti mulai di sini. Jadi ada 6 bulan di awal, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Mei, Juni ya, sampai dengan Juni. Nah, nanti kita rencanakan di sana, kita mulai di sini klik mulai yang ada di pojok, nanti akan muncul perencanaan kinerja. Nah, sekarang dilihat ya, Bapak semuanya. Di sini adalah durasi waktunya Januari sampai dengan Juni 2024. Jadi ada tiga langkah ya, jadi rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di sini eh, di dalam rapat pendidikan mungkin bisa dibuka terlebih dahulu rekomendasinya apa, silakan dibuka lah. Ini adalah rekomendasi di rapat pendidikan di sekolah kami, yang kurang adalah manajemen kelas ya. Yang kedua adalah dukungan psikologis dan yang ketiga adalah metode pembelajaran. Nah, kalau kita sudah paham di sini nanti akan diuraikan di dalam aspek-aspek yang ada pada dimensi yang akan ditunjuk dalam praktik praktik pembelajaran nanti. Di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat, ada 5 ya. Ada penerapan disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas, ada aktivitas interaksi, ada instruksi pembelajaran, dan ada instruksi yang adaptif. Kita ambil aja di sini sebagai dimensi prioritasnya adalah manajemen kelas dan metode pembelajaran, kita ambil di budaya disiplin positif ya. Nah, kalau sudah kita klik di sini,
kita ambil aja. Nah, di sini akan diarahkan ke pengembangan kompetensi. Kita klik saja di sini. Nah, nanti akan muncul, ini sudah di tahap kedua ya, tadi di praktik pembelajarannya kita ambil yang budaya disiplin positif, di tahap kedua pengembangan kompetensi. Dan di sini diharapkan ada total poin 32. 32 itu minimal, sementara maksimalnya adalah 128. Nah, dilihat dari mana? Dari sini. Jadi, tentukan dulu RHK yang mungkin akan kita munculkan di sini, kita cari yang pas dengan kita ya. Kalau di sini kita ambilkan yang pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya. Ini biasanya guru-guru kan ikut lokakarya ya, kita ambil aja ini. Nah, kegiatannya nanti didukungnya sertifikat. Berapa kali kegiatan kita prediksi saja, bisa 1 kali. Kalau 1 kali di sini nilainya 4 ya poinnya ya. Kalau 2 kali poinnya jadi 8. Nah, berarti di sini total poinnya kalau kita ambil 2 kali sudah 32. Kebetulan sudah saya isikan ya, ini tadi ya bisa direvisi ya. Kalau mungkin kita membatasi ya minimalis ya monggo kita kasihkan di poin. Nah, selanjutnya untuk rencana hasil kerja. Nah, rencana hasil kerja yang kedua nanti apa? Dipilih ada di sini dari beberapa pilihan di sini, banyak sekali poin-poin yang mungkin sesuai dengan Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu sebagai guru penggerak itu langsung ke 128. Nah, di sini sebagai guru penggerak langsung poinnya 128. Ya. Jadi lebih banyak poinnya. Nah, karena kalau kita di sini ibaratnya sebagai guru biasa ya, kita ambil poin-poin yang rendah. Biasanya itu mengikuti pelatihan BIMTEK ya, BIMTEK di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi ya. Ini 8 poin. Kita ambil misal satu kegiatan ya. Karena poinnya ada 8. Kalau kita ambil 2 kegiatan juga boleh. Dan di sini PMM itu masuk di sini. Hanya kita prediksikan besok saya ikut ingin buat sertifikat yang ada di PMM, masukkan aja di sini. Ya, jadi 16 poin. Jadi sudah ada 24 kurang 8 poin. Contoh lagi. Nah, kalau di sini rencananya lagi kita mau cari seandainya seorang bendahara gitu, bendahara nanti ya, ini yang poin utama dulu ya. Yang poin utama di sini adalah yang ada di sini semua kita lihat Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui coaching, nah atau mentoring. Monggo ini kalau yang sesuai dengan kapasitas kita apa, kita ambil saja. Nah, terus di sini yang kedua kita ambil salah satu, kita lihat ya, meningkat meningkatnya kompetensi melalui pelatihan cerita praktik. Nah, kalau kita bisa, kita ambil aja. Nah, sebetulnya di sini saya ngambilnya yang paling gampang saja sebagai peserta praktik baik. Ya, sebagai peserta praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel. Kombel kan di setiap sekolah kan ada Kombel ya, Kombel komunitas belajar. Kita ambil yang sederhana saja. Jadi ibarat kita guru biasa, minimal ini yang kita ambil. Jadi ikut lokakarya seminar, ikut pelatihan apa itu diklat-diklat, ya kan? Yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai praktik baik yang ada di komunitas pembelajaran. Ini komunitas itu bisa MGMP sekolah, bisa kombel-kombel yang mungkin tidak buat di sekolah. Nah, kita lihat dulu nilainya berapa. Oh, 24 masih kurang 8. Kita tambahkan dengan kegiatan. Seandainya mau tambahkan lagi, tinggal diklik di sini, tambah. Nah, tambahkan apa? Mau ditambahkan misal eh, sebagai penelaah perangkat ajar. Ya, poinnya 6. Nah, penelaah ajar juga bisa ya, jadi modul ajar ataupun perangkat-perangkat ajar itu bisa ditelaah oleh guru atau kepala sekolah. Dan yang kita ambil di sini ada 6 poin. Berarti nilai kita sudah 30 poin, berarti kurang kurang 2 poin. Nah, seandainya mau menambahkan praktek kombel di sekolah, tidak hanya satu kegiatan, mungkin 2 kegiatan. Jadi nanti aja 8 poin kita sudah 34. Padahal minimal 32. Nah, ini seandainya Ibu Bapak fix, ya kita tinggal ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini nanti kita akan lari kepada tahap berikutnya, di tugas tambahan. Proses,
Nah, mengingatkan juga Bapak Ibu sambil menunggu loading ya, sepertinya ini sinyal saya kurang bersahabat. Nah, pada saat di tugas tambahan nanti, banyak sekali sih tugas-tugas tambahan yang ada di sana. Ada tugas sebagai wali kelas, sebagai piket, sebagai pembina ekstrakurikuler, ya, sebagai kalau di SMK sebagai ketua program, ya, atau mungkin sebagai wakasek, ya. Nah, kita masuk ke tugas tambahan, kita lihat aja ibu bapak yang sudah ada, sepertinya sinyal saya ini ya, kayak ya. Masuk ke tugas tambahan. Kalau sudah hitam, berarti sudah masuk ke tugas tambahan. Berarti masih berproses. Ya, oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke sini ya, ke tugas tambahan. Nah, di sini dalam tugas tambahan itu, kita lihat dulu di sini ya, kita harus mengisikan tugas tambahan di sini. Coba diklik dulu di sini ya. Nah, di sini meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu sebagai wakil kepala sekolah ya silakan diklik di sini. Banyak sekali di sini ada sebagai wakil kepala program, sebagai kepala perpustakaan, sebagai kepala pabrik ya, yang mungkin di SMK ya. Ada tugas tambahan sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS, sebagai pembina ekstra, sebagai peningkat kinerja dan sebagainya. Nah, di sini saya ambil yang pembina OSIS ya, pembina OSIS. Ini tambah lagi, tambah lagi, mungkin kita tambahkan pembina ekstra. Oke. Di sini laporannya, bukti dukungnya laporan dan surat putusan atau SK biasanya ya. Nah, di sini lagi sebagai wali kelas. Kalau wali kelas, tapi kalau tidak, kita ambil yang lain. Ini kebetulan yang saya contohkan adalah dia sebagai bendahara sekolah ya. Ini kayaknya bendahara diakui juga ini. Ini ada bendahara, ada tim dapodik, operator dapodik juga ada. Nah, ini ada bendahara bos. Nah, contoh seperti ini, jadi tugas tambahannya sebagai pembina OSIS, sebagai pembina ekstra, dan sebagai bendahara bos. Kalau sudah kita masuk ke perilaku kinerja. Nah, di perilaku kinerja ini ada 7 aspek ya, dari aspek eh, yang berorientasi pada pelayanan, aspek akuntabel, aspek kompeten, aspek harmonis, aspek loyal, aspek adaptif, dan aspek kolaboratif. Kebetulan ini sudah saya isikan. Nanti seperti ini Bapak Ibu sama ya. Kita pilih salah satu yang menurut Ibu Bapak bagus, perilaku yang Anda fokuskan di tahun ini, dan dia memfokuskan pada ramah kepada peserta didik, orang tua, dan sebagainya. Nanti rekomendasinya apa? Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita pilih aja. Misalnya ramah kepada siapapun itu masukkan mengucapkan salam sapa dengan ramah. Contohnya seperti ya, akuntabel. Akuntabel juga sama. Seandainya kita jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin. Bagaimana Anda menerapkan kehidupan sehari-hari dengan disiplin tersebut? Ya, memenuhi janji atau komitmen bisa, melaksanakan tugas sesuai ketentuan bisa, ya. Nah, sementara saya pilih yang ini aja. Begitu semuanya sampai dengan kolaboratif. Ya, kalau sudah semua terisi, apa dari atas, dari bawah, kita bisa menuju ke rangkuman. Nah, saat di rangkuman nanti pasti akan kaget. Tadi yang ditargetkan cuma 3 kok jadi banyak kan gitu ya. Nah, mungkin tadi mentargetkannya di awal kita mentargetkan 4, 4 kok jadi 6, yang 6 jadi 7. Itu apa yang tidak ditargetkan? Nah, ini sekarang kita koreksi ya. Dari RHK tadi di awal tadi di dalam budaya positif ya, tadi memajukan tentang target kualitas untuk lokakarya, seminar, terus selanjutnya untuk BIMTEK ya, apa diklat-diklat itu ya, bukti fisiknya sertifikat, terus lanjutkan praktek baik
komunitas di Kombelnya masing-masing. Terus ada juga tadi sebagai penelaah perangkat ajar. Nah, ini dan tadi ada 5 ya. Mengapa kok di sini ada 7? Ya, ada 2 tambahan. Ya, dari tambahan ini itu muncul sendiri Bapak Ibu ya, kaitannya dengan rapot mutu sekolah. Nah, tadi kan rapot mutu sekolah muncul ya. Jadi di sini perlu dimasukkan bukti dukung yaitu KOSP kita masing-masing per semester kita masukkan sebagai bukti dukungnya. Terus yang kedua, terlaksana pembelajaran melalui perencanaan perangkat. Nah, di sini perencanaan perangkat penilaian asesmen bisa panjenengan masukkan di sini untuk rangkuman kehadiran, RPP dan sebagainya ya. Di sini sepertinya kita masukkan sebagai bukti dukungnya di rencana pembelajaran. Karena tadi di dalam rapot mutunya ada PR-nya. PR-nya itu akan terjawab di nomor poin terakhir, 2 poin terakhir dari poin yang kita targetkan. Nah, kalau sudah selesai semuanya, nah ini tadi sudah. Nah, kita teliti lagi yang tadi hasil kerja tambahan. Kerja tambahannya tadi apa? Sebagai pembina OSIS, sebagai pembina ekstra, sebagai pos sekolah. Nah, selesai dan perilaku tadi yang kita isikan dari 7 aspek tadi ini tadi. Nah, indikatornya apa, perwujudannya apa, otomatis sudah terrealisasi dari apa yang sudah Ibu Bapak buat. Kalau sudah fix semuanya bisa diajukan, kalau belum fix kita ajukan ke ubah gitu atau mungkin disimpan di draft. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.